Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal barisan aritmetika. Jadi di layar kalian itu sudah ada sebuah soal yang akan kita selesaikan. Oke, kita langsung saja. Diketahui suku kelima dan suku ke-16 dari barisan aritmetika berturut-turut adalah 20 dan 53. Tentukan yang pertama, suku pertama dan bedanya berapa. Yang kedua, rumus suku ke n-nya berapa. Dan yang ketiga, suku ke-25-nya berapa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Suku pertama dan bedanya kita akan hitung dulu. Untuk menghitung suku pertama dan beda, kita akan memanfaatkan UN dari aritmetika secara umum. Jadi, UN-nya tentu kalian masih ingat, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Kalau kalian lupa, kalian bisa tonton lagi video tentang barisan aritmetika di video saya yang sebelumnya. Akan ada rumus seperti ini. Nah, sekarang kita akan gunakan itu untuk menghitung. Di sini kita punya U5, suku kelima. Jadi suku kelimanya 20. Suku kelimanya 20. U5 sama dengan 20. Kalau U5-nya kita substitusikan ke rumus UN ini, maka dia akan menjadi A ditambah 5 kurang 1 kali B sama dengan 20. A ditambah 5 kurang 1 kali B, berarti A ditambah 4B sama dengan 20. Ini kita gunakan sebagai persamaan 1. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, kita punya suku ke-16 itu sama dengan 53. Sesuai dengan apa yang sudah kita punya sebelumnya, maka U16 sama dengan 53 artinya adalah U5 aja A tambah 4B, jadi 5-nya dikurangi 1. Sekarang berarti kalau U16 A ditambah 15B sama dengan 53. Ini kita simpan sebagai persamaan 2. Karena kita perlu nilai A dan B, dan kita punya persamaan linear 2 variabel sebanyak 2 buah, maka kita bisa menyelesaikannya dengan salah satu caranya dengan eliminasi. Kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. A tambah 4B sama dengan 20. Kemudian A ditambah 15B sama dengan 53. Ini dikurangi. Kenapa dikurangi? Supaya A-nya jadi 0. 4 dikurangi 15 itu adalah min 11B sama dengan 20 dikurangi 53 itu adalah min 33. B sama dengan min 33 dibagi min 11. B sama dengan 3. Jadi, kita dapatkan nilai B sama dengan 3. Sampai situ, paham? Kemudian, kita baru dapat B-nya, kita perlu A-nya sekarang. Nah, untuk A-nya kita gunakan substitusi. Siapa yang kita substitusi? B sama dengan 3 ke A tambah 4B sama dengan 20. Kita substitusi ke sana. B sama dengan 3 menjadi A ditambah 4 kali 3 sama dengan 20. A ditambah 12 sama dengan 20. Berapa ditambah 12 sama dengan 20? Ya, A-nya sama dengan 8. Ini 20 ya. A-nya sama dengan 8. Berarti kita sudah menjawab soal yang A bahwa bedanya sama dengan 3 dan suku pertamanya adalah 8. Beda sama dengan 3, suku pertama
8. Kemudian lanjut. Kita akan menyelesaikan soal yang B. Rumus suku ke N. Nah, ini maksudnya UN dari soal ini. Bukan UN-nya aritmatika. Tapi UN dari soal ini. Bagaimana caranya menghitung UN dari soal ini? Kita gunakan dulu UN-nya aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Tadi kita sudah dapatkan nilai A. Kita sudah juga dapatkan nilai B. Kita substitusikan ke UN ini. A-nya sama dengan 8 dan B-nya sama dengan 3. Maka UN-nya akan menjadi UN sama dengan 8 ditambah N kurang 1 kali bedanya 3. UN sama dengan 8 ditambah 3N dikurangi 3. Ini akan menjadi 3N ditambah 5. Karena 8 kurang 3 sama dengan 5. Maka UN-nya dari barisan ini adalah 3N ditambah 5. Jadi seperti itu ya, sederhana sekali. Hanya tinggal mensubstitusi nilai A dan B-nya saja. Kemudian lanjut yang C. Yang C, suku ke-25. Suku ke-25 itu sama dengan U25. Berarti U25 sama dengan, nah kita pakai ini. 3 kali 25, kita gunakan apa yang sudah kita dapatkan di soal yang B. 3 kali 25 ditambah 5. 3 kali 25 itu adalah 75. Tambah 5 sama dengan 80. Maka suku ke-25-nya adalah 25. Suku ke-25-nya adalah 80. Jadi seperti itu. Itu soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti atau ada hal yang kurang jelas, kalian boleh tonton lagi video yang barisan aritmatika. Atau kalau masih juga belum ngerti, kalian boleh sampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya balas. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, ternyata ada dua nomor. Jadi kita akan coba selesaikan keduanya, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Di sini nomor 2. Suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 11. Berarti U3-nya sama dengan 11. Kemudian suku ke-10-nya adalah 67. U10 sama dengan 67. Nah, kemudian tentukan beda dan suku ke-18 barisan aritmatika tersebut. Jadi beda dan suku ke-18. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu U3 ini kita bisa nyatakan dengan A tambah 2B sama dengan 11. Kemudian U10 ini adalah A ditambah 9B sama dengan 67. Sebenarnya kita bisa gunakan cara itu. Kemudian kita eliminasi. Kayak tadi. Bukan ditambah, tapi dikurangi. Jadi supaya A kurang A, 0. Di sini 2B dikurangi 9B. 2B dikurangi 9B itu adalah 7. Negatif 7B sama dengan 11 dikurangi 67 adalah negatif 56. Jadi B-nya sama dengan 8. 56 dibagi negatif 56 dibagi negatif 7. Nah, kemudian kita sudah menjawab yang pertama, ya. Jadi bedanya adalah beda sama dengan 8. Nah, kemudian yang kedua, suku ke-18. Untuk menghitung suku ke-18 kita perlu A. Bagaimana cara mencari A? Kita substitusi nilai B. Substitusi nilai B ke salah satu persamaan. B sama dengan 8,
kita akan substitusi ke A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2 kali 8 sama dengan 11. A ditambah 16 sama dengan 11. Berarti A sama dengan 11 dikurangi 16. A sama dengan negatif 5. Jadi suku pertamanya adalah negatif 5. Setelah kita dapatkan suku pertama, baru kita bisa hitung suku ke-18-nya. Maka U18 itu adalah A ditambah 17B. 18 kurang 1 kan? A ditambah 17B. A-nya berapa? Negatif 5. 17B, 17 kali B-nya adalah 8. Negatif 5 ditambah 17 kali 8 berapa? Tulisan simpel 5, 13, 136. Ditambah negatif 5 akan menjadi 131. Maka suku ke-18-nya adalah 131. Jadi soal nomor 2 ini mirip seperti soal yang nomor 1 tadi. Makanya di sini saya agak percepat sedikit. Oke, bagaimana? Semoga jelas untuk yang soal nomor 2. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini panjang sisi-sisi sebuah segitiga membentuk barisan aritmetika. Berarti ada segitiga yang sisi-sisinya itu membentuk barisan aritmetika. Diketahui kelilingnya adalah 120 cm. Keliling sama dengan 120. Kemudian panjang sisi terpendek itu adalah 35. Tentukan panjang kedua sisi lainnya. Oke. Sisi terpendek ini adalah suku pertama, U1 sama dengan 35. Jadi kan, ya kita urutkan aja dari yang paling pendek, semakin panjang. Jadi kan ada 3 suku nanti. Kita sudah dapatkan 1, kita tinggal hitung lagi 2. Nah, kemudian karena U1-nya sudah 35, berarti U1 sama dengan 35, maka U2-nya adalah 35 ditambah beda, dan U3-nya adalah 35 ditambah beda, tambah beda lagi sekali. Suku kedua ditambah beda lagi sekali. Atau 2 beda. Sekarang bedanya ada 2 di suku ketiga. Nah, di sini kita punya keliling. Keliling itu apa sih? Keliling itu adalah jumlah dari semua sisi segitiga tersebut. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 itu sama dengan 120. Berarti kita tambahkan 35 tambah 35 tambah B ditambah 35 tambah 2B ini harus sama dengan 120. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Kita tambahkan sekarang mereka. Karena ini penjumlahan, berarti kurung bisa kita hilangkan begitu saja. 35 ditambah 35 tambah 35. Itu hasilnya adalah 105 ditambah B ditambahkan dengan 2B. B tambah 2B itu adalah 3B. Sama dengan 120. Di sini saya lanjutkan di sebelahnya saja. 3B itu akan sama dengan 120 dikurangi 105. Karena penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. 3B sama dengan 15. Maka B-nya akan sama dengan 5. Kalau B-nya sudah kita dapatkan 5, maka suku kedua atau sisi yang lainnya adalah 35 ditambah B sama dengan
sama dengan 35 tambah 5 sama dengan 40. Terus sisi yang lainnya 35 tambah 2B itu sama dengan 35 ditambah 2 kali 5 atau 10 sama dengan 45. Maka dua sisi lainnya adalah 40 dan 45. 40 ini dan 40. Jadi masalah ini bisa kita selesaikan dengan konsep barisan aritmetika. Jadi seperti itu contoh latihan soalnya, semoga bisa dipahami. Seperti biasa kalau ada yang kurang jelas bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.